Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu dosa nyinyir. Dosa nyinyir. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 143 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Efesus pasal 4 ayat 29a, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, salah satu pintu yang membuat kami berdosa yaitu bibir. Ucapan kami, mulut kami, perkataan kami, apa yang kami keluarkan di dalam bentuk kalimat yang kami seringkali lontarkan kepada orang-orang lain, apakah itu akan memberkati atau mencelakakan orang lain, bahkan mencelakakan diri sendiri. Kami mau belajar Tuhan untuk bebas dari sebuah dosa yang secara tidak disadari itu sering kami lakukan, yaitu dosa nyinyir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan untuk layanan sahabat seperjalanan hari ini. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perkataan, tentang ucapan yang sekarang dikenal dengan yaitu kebiasaan nyinyir. Tidak ada penjelasan yang rinci dan ringkas apa itu nyinyir. Yang jelas adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, yang Alkitab katakan itu adalah perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjaga di pintu bibirku agar aku ini tidak berdosa dengan mulutku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu baik, begitu mudah orang berbuat dosa dengan melalui perkataan? Karena berkata-kata dan berbicara itu energinya sangat sedikit yang dikeluarkan. Kalau Anda berolahraga itu mengeluarkan kalori yang sangat tinggi. Jadi perkataan itu sangat ringan kalori yang dikeluarkan, sangat mudah dilakukan, namun sangat berbahaya kalau kemudian itu tidak dikelola di dalam kekudusan, tidak dikelola di dalam kebaikan, tidak dikelola di dalam kebenaran firman Allah. Berbicara tentang nyinyir, ini seringkali saudara-saudara kita bisa melihat di dalam dunia medsos yang terjadi saat ini. Apalagi di dalam dunia politik. Ada orang-orang tertentu di dalam dunia politik Indonesia yang dikategorikan itu tukang nyinyir. Sehingga kerjaannya setiap hari adalah mencari-cari kesalahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu dosa nyinyir? Dosa nyinyir itu adalah mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan itu artinya tidak ada yang salah, maka dicari-cari sebagai sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan. Kalau mencari kesalahan itu adalah sesuatu mencari bukti. Jadi saudara-saudara, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mencari-cari kesalahan, orang itu tidak ada salah, maka dibuat-buatlah seakan-akan salah dengan mengarang cerita, menebar berita hoax, menebar kemudian berita-berita yang keliru. Bagi saya itulah yang disebut dengan dosa nyinyir. Nah, kalau mencari kesalahan, tidak selalu itu harus kita lakukan kalau itu bukan bagian kita. Yang jelas saudara-saudara, sahabat seperjalanan, tugas mencari kesalahan itu adalah tugas kepolisian di dalam rangka membuktikan sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana, sebuah mungkin perdata, segala macam kesalahan yang memang dibutuhkan bagi orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Sehingga mencari kesalahan saja kalau itu bukan tugas kita, bukan bagian kita, bukan wewenang kita, kita tidak boleh lakukan. Apalagi yang disebut dengan mencari-cari kesalahan. Itu yang disebut dengan nyinyir. Apa sebetulnya kenikmatan daripada menyinyir? Manusia ini sangat menikmati kalau membicarakan orang lain. Merugikan orang lain dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Membicarakan orang lain dengan ucapan-ucapan yang kita karang. Karena kalau yang namanya nyinyir, itu mencari-cari kesalahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan seseorang itu suka nyinyir? Banyak alasan.
Salah satunya tanda tak punya. Ya orang itu saudara kalau tidak puas dengan diri sendiri, orang punya kelebihan maka dinyinyiri. Yang kedua, kenapa orang suka nyinyir? Menurut saya jangan-jangan pengangguran, tidak ada kerjaan. Kalau orang itu saudara sudah punya sebuah fokus hidup, mengerjakan hal yang penting, mengerjakan hal yang mulia, mengerjakan hal yang baik, dia tidak punya waktu lagi untuk nyinyir. Mengapa orang suka nyinyir? Yaitu adalah untuk menutupi kelemahan diri sendiri. Cara terbaik untuk menutupi kelemahan diri sendiri yaitu membicarakan kekurangan orang lain. Apalagi kalau orang itu tidak punya kekurangan, dicari-cari kekurangan. Maka itu disebut dengan mencari-cari kesalahan. Mengapa orang itu nyinyir? Karena keinginan untuk merendahkan, mencelakakan orang-orang tertentu. Sehingga nyinyir itu tidak ada faedahnya. Nyinyir itu tidak ada manfaatnya. Karena nyinyir itu adalah mencari-cari kesalahan. Bentuk nyinyir itu bagaimana? Bisa macam-macam. Dikatakan tadi hoax, fitnah. Ya, berbicara di belakang, tidak di depannya. Nyinyir juga bisa berbicara tentang apa? Memuji kelebihan orang lain secara berlebih-lebihan, tapi itu hiperbol. Dalam rangka untuk menjelekkan. Wah, kamu cantik luar biasa, bintang film terhebat pun di dalam dunia, tidak ada yang mengalahkan kamu. Padahal jelas memang dia punya penampilan, punya apa yang ada di dalam dirinya itu biasa-biasa saja. Itu juga dalam bentuk nyinyir. Mengapa nyinyir disebut sebagai dosa? Karena nyinyir itu berarti kita sedang membicarakan ciptaan Allah. Setiap kita itu adalah ciptaan Allah. Jadi waktu kita itu nyinyir kepada orang-orang tertentu, kita sedang tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan yang maha tinggi saja menghargai setiap pribadi kita dan tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah berkata buruk. Penjahat sekalipun, pendosa sekalipun, penjina sekalipun, itu dicintai oleh Allah, bukan dikata-katai. Bukan kemudian dibicarakan seluruh kekurangannya. Setiap dosa orang itu di dalam Tuhan itu diampuni, dilempar ke tubir-tubir laut, lalu diterima, lalu dinasehati, dibimbing, diajar bagaimana mengalami sebuah pertobatan. Bagaimana saudara untuk bisa bebas dari nyinyir? Selain yang pertama tadi, kita harus menghargai itu adalah ciptaan Allah. Bukan hak kita untuk menghakimi orang lain. Itu haknya Tuhan. Sebelum kita berbicara tentang kekurangan orang lain, apalagi tidak ada kekurangan kita, cari-cari kesalahan. Kita ingat kita pun juga punya kelemahan. Kita punya kekurangan. Waktu kita berbicara kekurangan orang lain, kita ingat juga bahwa kita juga seperti mereka punya kekurangan. Hal yang perlu kita pahami, sebelum kau mencubit orang lain, cubitlah dirimu sendiri. Kalau itu sakit, jangan kau lakukan hal itu. Jadi, macam dosa nyinyir ini, kalau kita kategorikan itu ada dua bagian. Yaitu apa? Dosa nyinyir itu yaitu nyinyir sendiri. Jadi orang yang suka nyinyir, yang suka berkata-kata kotor keluar dari mulut kita seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 29a. Maka Alkitab mengatakan, berjagalah pada pintu bibirku, awasilah mulutku ya Tuhan. Lalu dosa nyinyir yang kedua apa? Yang satu nyinyir. Yang kedua adalah nyinyirin orang nyinyir. Kira-kira sahabat seperjalanan paham? Nyinyirin orang nyinyir. Yaitu kita nyinyir kepada orang yang suka nyinyir. Itu pun juga tindakan nyinyir. Membicarakan kesalahan orang lain, membicarakan orang yang suka nyinyir, mengata-ngatai orang yang suka nyinyir. Maka dosa nyinyir itu ada dua. Satu nyinyir, yang kedua nyinyirin orang nyinyir. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita bukan hakim di atas kehidupan manusia. Berhentilah untuk melakukan dosa nyinyir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk salah seorang bapa yang sudah mengalami kanker stadium 4. Hatinya keras untuk tidak mau terbuka kepada Tuhan. Namun saat ini sedang hatinya mulai terbuka. Biarlah Tuhan akan selamatkan. Tuhan memberikan yang terbaik kepada Bapak ini untuk boleh menerima Engkau dan mengakui Tuhanlah di atas hidupnya, menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi sahabat seperjalanan yang menghadapi hambatan, masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup, Tuhan yang bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berdoa sesuatu, Tuhan yang akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah melakukan dosa nyinyir. Yang pertama, yaitu nyinyir itu sendiri. Yang kedua, berhentilah nyinyirin orang nyinyir. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.